Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada renungan malam saat ini dari Pastori 4 Jemaat Koinonia. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita dengar kebenaran firman Allah dalam Pertama Korintus pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-16 dan 17. Beginilah bunyi firman Allah. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai umat Kristen sedang ada dalam persiapan untuk merayakan perjamuan kudus. Dan kita mesti ingat dengan baik bahwa perayaan perjamuan kudus itu adalah sebuah aktivitas yang begitu penting bagi kehidupan kita umat percaya. Dan kita berharap bahwa semua kita sebagai anggota SIDI yang sudah berjanji dan berkomitmen untuk percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dapat menyiapkan diri dan mengambil bagian di dalam perayaan perjamuan kudus. Kita semua ingat bahwa perjamuan kudus sebagai saat di mana kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa perhatikan itu di dalam Pertama Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-24 sampai 26. Karena itu, sebagai umat percaya, kita harus ingat dengan baik bahwa bukti dari keselamatan yang telah dikerjakan oleh Allah bagi kita umat manusia itu Allah tandai melalui perjamuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dinyatakan oleh Kristus bagi kita sekalian. Dan karenanya meminta supaya perayaan perjamuan kudus itu mesti kita rayakan berulang kali. Karena di sana bukan hanya kita mengingat bahwa kematian dan kebangkitan Kristus sebagai saat di mana Kristus menyelamatkan kehidupan kita, tapi sekaligus di dalamnya kita mesti terus berefleksi bahwa akibat dari dosa dan penderitaan itulah Kristus telah mengalami sengsara, mengalami kematian. Selanjutnya kita juga mesti ingat bahwa perayaan perjamuan kudus sebagai bayangan dari perjamuan agung yang akan kita alami bersama dengan Kristus di dalam
kerajaan Allah. Kita ingat pada saat Yesus merayakan perjamuan terakhir bersama dengan para murid, Yesus menegaskan bahwa ia tidak akan minum lagi hasil pokok anggur itu sampai pada hari ia meminumnya bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Kalau demikian, setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, itu adalah sebagai kesempatan untuk kita merindukan, membayangkan sukacita yang akan kita alami dalam perjamuan bersama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Karena itu akan menjadi sebuah kerugian besar kalau ada di antara kita anggota sini yang tidak dapat merayakan perjamuan kudus. Sebab pada saat kita merayakan perjamuan kudus sebagai kesempatan untuk kita terus berefleksi dan mengingatkan diri kita sendiri, kita mesti berhenti sudah dengan segala kejahatan hidup kita. Sebab untuk itulah Kristus telah menderita. Bahkan dengan kita merayakan perjamuan kudus, kita ingat bahwa Kristus telah mengorbankan dirinya untuk keampunan dosa dan keselamatan kita. Sekaligus di dalam perjamuan kudus itu kita mulai ada di dalam sebuah pengharapan bahwa kita akan menikmati perjamuan itu bersama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga sesuai dengan janji Kristus bagi kita sekalian. Karena itu kita bersyukur bahwa kita punya kesempatan untuk merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus juga bertujuan untuk mengingatkan kepada kita bahwa sebagai umat percaya kita dipersekutukan sebagai orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana kebenaran firman Allah yang kita sudah baca tadi di dalam pertama Korintus pasal 10 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Sukacita sekali Bapak Ibu Saudara-saudara pada saat kita berkesempatan untuk merayakan perjamuan kudus bersama segenap umat percaya. Bahwa di situ kita semua makan dari roti yang satu, dari tubuh yang satu adalah tubuh Kristus sendiri. Kita dipersekutukan di sana. Lebih jauh daripada itu, kita juga ingat kalau kita belajar di dalam pertama Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 26. Di sana mengingatkan kepada kita bahwa perjamuan kudus juga ada satu hal yang penting yang perlu kita perhatikan di sana adalah berhubungan dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Bahwa di dalam perayaan perjamuan kudus itu kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kalau demikian, pokok penting yang mesti kita perhatikan dengan seksama dalam hidup kita sehari-hari adalah mesti selalu ada hubungan yang terbangun antara hidup kita umat percaya dengan Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk hidup dan keselamatan kita. Dengan demikian, maka kita mesti ingat bahwa ada hubungan yang harus terus kita pelihara.
Ada hubungan yang mesti terus kita pupuk di dalam perjalanan hidup ini. Kita mesti ingat bahwa ada hal yang bisa membuat hubungan kita bisa berlanjut dengan baik. Itu bisa kita perhatikan di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-59. Ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Bahwa hal yang bisa membuat hubungan kita terputus dengan Allah itu adalah dosa. Dosa sebagai yang menghambat relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Dengan demikian, setelah kita merayakan perjamuan kudus, kita mesti terus memelihara hubungan kita dengan Tuhan dengan cara memelihara kekudusan hidup kita. Sehingga kita tidak terus terjebak dan melakukan berbagai-bagai perbuatan dosa dalam hidup ini, yang olehnya hubungan kita dapat terhalang dengan Kristus yang telah mengorbankan dirinya kepada kita sekalian. Karena itu, kepada seluruh umat Tuhan, persiapkanlah dirimu dengan baik untuk mengambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus. Dan ingatlah bahwa Kristus telah mengorbankan dirinya untuk keampunan dosa dan keselamatan kita. Dan oleh darahnya dan oleh tubuhnya yang telah dikorbankan itu, kita dipersatukan dengan Dia. Sehingga kelak kita akan mengalami perjamuan bersama dengan Kristus di dalam sorga rumah Bapa. Jaga relasi kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Juga jaga relasi di antara kita sesama umat manusia, supaya selalu ada dalam kehidupan yang damai satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang melawat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Berkenan Tuhan terus menolong dan memberkati, supaya hidup kami terus ada dalam pembelaan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat beristirahat. Tuhan terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.